Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Erna Rohmawati. Untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana melaporkan review yang sudah kita susun. Jadi kita harus melihat ke ekuator untuk panduan-panduan yang dapat digunakan dalam melaporkan hasil penelitian kita. Ekuator sendiri sudah menyusun, dan untuk systematic review ini salah satunya yang bisa digunakan dan sering digunakan adalah dengan menggunakan Prisma. Ini ada beberapa contoh untuk hasil penelitian, baik dengan kualitatif systematic review ataupun systematic review dan meta analisis. Panduan yang digunakan adalah sama dengan menggunakan Prisma. Dari Prisma sendiri ada checklist yang bisa kita download, kemudian nanti bisa kita laporkan di mana kita sudah menyusun item-item tersebut, di mana sudah kita menuliskan item-item tersebut. Jadi untuk standar pelaporan review sendiri dari Page et al. Ini yang cukup sering digunakan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi bahwa laporan tersebut merupakan systematic review. Ini biasanya atau lebih mudahnya kalau kita dalam menyusun judul adalah dengan menggunakan kata systematic review atau systematic qualitative review atau systematic review and meta analysis. Jadi misalnya effectiveness of bla 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 to bla bla bla, kemudian titik 2 systematic review, begitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus menjelaskan dengan secara eksplisit tujuannya apa. Jadi tujuan dari review kita apa. Tentu saja ini kita sebelumnya adalah menjelaskan ada gap apa, sehingga kenapa kita akhirnya harus melakukan review tersebut dan memiliki tujuan tersebut. Atau di beberapa jurnal kita juga harus menampilkan pertanyaan reviewnya apa. Kemudian selanjutnya yang perlu kita laporkan adalah kita perlu menjelaskan kriteria inklusi dan eksklusi dari sebuah review yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan penelitian, melakukan review untuk melihat atau mensintesis efektivitas sebuah intervensi. Maka kriteria inklusi yang bisa kita berikan misalnya dari desainnya adalah penelitian yang sifatnya adalah trials, apakah randomized control trial, apa kuasi eksperimen, itu perlu kita jelaskan. Dalam menyusun kriteria inklusi dan eksklusi, kita melihat ke PICO, ke populasinya, kemudian intervensinya apa, kemudian komparasinya apa, komparatornya apa atau pembandingnya apa, kemudian outcomes-nya apa. Dan kemudian bisa ditambahkan dengan tahun kita batasi atau tidak. Kemudian untuk penelitian publikasinya apakah dibatasi dalam bahasanya atau tidak. Selanjutnya yang perlu kita tampilkan atau kita laporkan dari review yang sudah kita lakukan adalah bagaimana kita mendapatkan penelitian-penelitian tersebut. Berapa banyak database yang kita gunakan untuk melakukan penelusuran literatur. Apakah misalnya PubMed, Scopus, WOS, Sinal, dan sebagainya, itu perlu kita sebutkan. Kemudian keywords yang kita gunakan pun perlu kita tampilkan juga. Untuk keywords kita bisa merujuk lagi ke PICO, gitu ya. Kemudian kita juga perlu menyampaikan kapan kita melakukan penelusuran literatur tersebut. Misalnya dari Mei 2023 sampai Juli 2023. Nah, itu perlu kita sampaikan. Kemudian yang perlu kita laporkan juga adalah bagaimana kita memastikan bahwa penelitian-penelitian yang masuk di dalam review kita itu kualitasnya bagus gitu. Jadi kita perlu menampilkan bahwa dalam melakukan pengukuran kualitas dari penelitian kita menggunakannya apa. Misalnya kita membatasi pada penelitian yang desainnya RCT, maka kita bisa menyebutkan bahwa dalam review ini kita melakukan pengukuran kualitas studinya atau risk of biasnya kita menggunakan RCT dari Joanna Briggs Institute misalnya, atau mungkin dari Cochrane. Nah, itu kita bisa memilih salah satu saja. Kemudian kita sampaikan di dalam review kita. Kemudian kita juga perlu memberikan penjelasan bagaimana metode yang digunakan untuk mensintesis hasil, kemudian bagaimana nanti kita mempresentasikan hasil review kita. Ini biasanya ada di bagian metodologi. Yang untuk nomor 3 sampai 6 itu biasanya kita tampilkan di bagian metodologi.
Kemudian hal lain yang perlu kita laporkan adalah kita perlu menampilkan berapa jumlah penelitian yang masuk di dalam review kita. Biasanya di dalam pelaporan untuk systematic review ataupun jenis review yang lain, kita membuat Prisma diagram chart. Jadi mulai dari penelusuran di database ABC kita dapatnya masing-masing berapa. Kemudian setelah dilakukan screening dapatnya berapa, alasannya apa juga perlu kita tampilkan. Apakah karena populasinya tidak sesuai, intervensi tidak sesuai, outcome-nya tidak sesuai, nah itu perlu kita cantumkan. Kemudian sampai yang terakhir yang masuk ke dalam review kita itu berapa jumlahnya, itu perlu kita sebutkan. Namun prosedurnya kita jelaskan dari awal dalam bentuk diagram. Kemudian setelah kita mendapatkan tadi sejumlah penelitian yang masuk di dalam review kita, maka kita perlu menjelaskan terkait dengan outcome utamanya apa. Misalnya dalam penelitian-penelitian dalam review yang kuantitatif, misalnya kita tadi outcomes-nya adalah tingkat nyeri misalnya, atau sesak nafas, atau yang lainnya sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita perlu menampilkan outcome tersebut. Biasanya dengan nomor, atau biasanya kita juga bisa menampilkan dalam bentuk tabel. Jadi intervensinya seperti apa, berapa kali dilakukan, durasinya berapa, oleh siapa, di mana, itu perlu kita tampilkan. Kemudian alat ukurnya bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana, itu kita tampilkan di dalam tabel. Kemudian kalau misalnya sampai dilakukan meta-analisis, maka perlu kita laporkan juga misalnya untuk analisis karena kita mau melihat efektivitas sebuah intervensi, maka kita perlu melaporkan grup mana atau kelompok mana yang memberikan efek lebih, seperti itu, yang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kita juga perlu memberikan ada keterbatasan dari review yang kita lakukan itu apa saja. Misalnya, di dalam review yang kita lakukan tidak membatasi kualitas dari penelitian, dari risiko biasnya misalnya dari yang rendah sampai yang tinggi semuanya kita masukkan. Nah, kita perlu mencantumkan hal tersebut. Kemudian misalnya ada ketidakkonsistenan gitu dalam pengukuran outcomes-nya, misalnya penelitian yang masuk, yang satu menggunakan alat ukur A, kemudian yang kedua alat ukur B, yang ketiga alat ukur C, sehingga banyak variasi tools yang digunakan untuk mengukur outcomes. Itu juga perlu kita sampaikan sebagai sebuah keterbatasan. Sehingga nanti diharapkan dengan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dapat kita identifikasi, maka kita bisa memberikan rekomendasi. Untuk penelitian selanjutnya perlu apa? Seperti itu. Misalnya grupnya banyak yang heterogen. Nah, berarti bagaimana untuk proses seleksinya? Nanti kita bisa memberikan masukan di situ. Selanjutnya, setelah kita memberikan informasi terkait dengan keterbatasan, maka kita bisa memberikan interpretasi dari hasil yang kita temukan. Misalnya bahwa sebuah intervensi ternyata efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan, menurunkan tingkat nyeri, dan implikasinya seperti apa? Implikasinya misalnya, berarti untuk penelitian selanjutnya harus seperti apa? Untuk klinik harus seperti apa? Kemudian yang lainnya kita perlu memberikan informasi siapa yang memberikan funding. Misalnya ibu bapak mendapatkan hibah, nah maka perlu ditampilkan hibahnya itu dari mana, nomor hibahnya berapa atau SK hibahnya berapa, itu perlu ditampilkan. Kemudian juga yang paling penting salah satunya adalah kita perlu memberikan informasi terkait bahwa review yang kita lakukan itu sudah terregister atau sudah terdaftar dan nomor registrasinya berapa. Biasanya untuk systematic review itu di Prospero untuk proses pendaftarannya, kemudian nanti akan mendapatkan nomornya, misalnya C, nomor sekian. Nah, itu perlu kita cantumkan. Baik, saya kira mungkin itu untuk bagaimana kita melaporkan hasil review. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.